Selamat pagi semua, mari kita mulai ibadah kita. Saya ingin bacakan ayat yang baru kita pelajari tadi. Matius 5. Khotbah di atas bukit, ayat 48. Saya rasa ini satu ayat yang layak untuk kita pahami, untuk kita masukkan dalam hati kita. Matius 5 ayat 48. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Ini bahasa sehari-hari. Saya akan bacakan dengan bahasa terjemahan baru. Alkitab terjemahan baru berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh teringat akan firman-Mu yang kau beritakan pada kami pada minggu lalu melalui hamba-Mu Pastor Syunggi. Biar Engkau berkata-kata dalam hati kami supaya kami mau disempurnakan. Biar kami mau untuk mengejar akan kesempurnaan karena firman-Mu berkata di mana kami harus dalam kami mengejar sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur dan minta kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu terus dalam kehidupan kami. Biar kami boleh keluar dari tempat ini Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang terus ya kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Sebelum saya menyerahkan, saya pertama-tama saya ingin minta supaya kita taruh HP kita dalam volume 0 atau kita bisa pencet di nang perturbar. Nah, kita taruh di nang perturbar atau kalau tidak dimatikan saja supaya kita bisa fokus kepada kebaktian hari ini. Yang kedua, saya mau tanya, kalau di antara jemaat di sini, selain Denny yang sudah bersedia, ada yang lain yang bisa saya tanya untuk pembukaan jemaat, pembukaan kebaktian? Semuanya bersedia? Nah? Bersedia? Ada yang bersedia membuka kebaktian? Selain Denny yang sudah pernah buka kebaktian? Ada enggak? Enggak ada. Oke, kalau gitu kalau misalnya mau memberikan jawaban silakan berikan secara pribadi pada saya. Silakan. Mari kita memulai ibadah kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biar kita pagi ini terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Amin. Kita bisa ada di sini bukan karena kemampuan kita tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya harus kita dengan bersyukur dengan sukacita. Amin. Aku
merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita? Apa ada rasa syukur di dalam hidup kita? Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan waktu yang baik. Tuhan memberi kesempatan sekali lagi bagi kita untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa lagi mendengarkan firman-Nya. Kita bersyukur untuk tempat ini yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa beribadah. Amin. Oleh karena itu mari kita meninggikan namanya. Hanya Allah yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dengan sorak-sorai. Jangan dengan memble ya. Ayo semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan kala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh, betapa indahnya kalau kita di sini bisa hidup di dalam kesatuan. Karena disitulah berkat Tuhan akan diberikan dan dicurahkan seperti firman Tuhan mengatakan di Psalm 133. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah difirmankan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah difirmankan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya
hidup rukun. Kita bisa hidup damai, kita bisa hidup bersukacita, kita bisa saling mengasihi, dan itulah yang dicurahkan berkat Tuhan seperti dari gunung Hermon ke jubah Harun. Amin. Kita tundukkan hati kita, dengan segenap hati kita berada di hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki hati, supaya kami bisa lebih mengenal Engkau, supaya kami bisa lebih menyenangkan hati-Mu, supaya kami bisa lebih disempurnakan oleh-Mu. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan tunduk hati. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya minta Leni untuk berdoa. Denny. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini di mana kami berkumpul bersama dengan saudara seiman
Untuk kami boleh belajar lagi firman-Mu ya Bapa. Kami mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami manusia tidak sempurna, tapi kami mau berusaha untuk kami terus ya Tuhan mencari wajah-Mu, terus kami mau mencari firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, untuk selama hidup kami. Kami betul-betul merasakan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau disucikan hidup kami, kami mau berusaha lebih hidup sempurna lagi ya Bapa. Berkati kami satu persatu di tempat ini Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh hidup bersekutu bersama saudara seiman di tempat ini ya Bapa. Biar hidup kami makin sempurna, makin lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, inilah tujuan hidup kami. Kami jauh dari sempurna, kami jauh dari segala yang Engkau inginkan. Tapi aku rindu Bapa, kami rindu
untuk bisa menyenangkan hatimu. Kami rindu untuk disempurnakan. Kami rindu untuk terus bisa merenungkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti akan segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Dan ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Joyce yang akan membawakan firman-Mu dengan pengurapan khusus yang datang daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus juga mengurapi kami satu persatu. Dan segala roh-roh yang ingin mengalihkan perhatian maupun sifat ngantuk kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau sendiri saat ini beracara di dalam umat-Mu, di dalam gereja-Mu. Dan kami keluar dari rumah-Mu ini bisa dirubahkan menjadi manusia yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Pertanyaan bagi kita, siapa yang ingin menjadi yang terbesar? Siapa yang mau menjadi terbesar? Amin. Firman Tuhan hari ini saya memberi judul menjadi yang terbesar. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Ayat yang ke-36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami bahas di hari ini, yang akan kami dengar di hari ini. Apa yang Engkau mau katakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau membuka hati kami dan siapkan hati kami Tuhan, berbicara bagi kami. Biar kami boleh membuka lebar-lebar telinga kami dan juga hati kami Tuhan. Supaya firman yang kami dengar di hari ini tidak masuk di telinga yang satu dan keluar di telinga yang lain. Tapi akan membelok ke hati kami dan tetap diam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mencerna, dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau Engkau pada saat ini mau menegur kami Tuhan, tegurlah kami dengan kasih-Mu. Kalau Engkau mau menghibur kami lewat firman-Mu, hiburkanlah kami Tuhan. Dan kalau Engkau mau memberikan kekuatan bagi kami lewat firman-Mu, kami terima itu dengan tangan kami yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oke, tadi memulai saya berkata bahwa siapa yang ingin menjadi terbesar. Kita hidup di zaman yang makin kompetitif, yang penuh dengan kompetisi. Sejak kita masih kecil, anak-anak di sekolah ada yang sudah diajar untuk berjiwa kompetitif. Dan orang tua mengatakan kalau kamu ingin maju, kalau kamu ingin berhasil, kamu harus punya jiwa kompetitif. Orang tua mendorong mereka untuk selalu menjadi yang terbaik, menjadi juara di kelas,
setelah dewasa, dan mungkin kita juga pernah mengalami itu waktu kita masih kecil. Orang tua kita selalu berusaha supaya kita menjadi yang terbaik di kelas, dan kita mendorong anak-anak kita juga untuk itu. Dan setelah dewasa mereka menghadapi persaingan yang ketat, yang lebih ketat di dunia pendidikan juga di tempat pekerjaan mereka. Bapak Ibu Saudara, sifat kompetitif di satu sisi ada positifnya, ada baiknya. Tetapi sifat kompetitif juga ada berbagai akibat negatif, karena ini bisa membuat anak-anak kita atau kita sendiri menjadi depresi, menjadi stres karena tuntutan kompetisi yang ada. Dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa para murid Tuhan Yesus sedang berdiskusi, sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi sebelum kita membahas tentang kenapa mereka mempertengkarkan hal itu, siapa yang terbesar di antara mereka, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat akan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ironisnya begini saya mau katakan. Pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia hendak mengajar mereka, dia mau mengatakan kepada mereka begini, saya ini akan diserahkan ke tangan manusia. Setelah itu saya akan dihukum mati. Saya akan disalibkan, mati. Tetapi pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa murid-muridnya tidak mengerti apa yang Yesus katakan, tetapi mereka tidak bertanya. Mereka hanya diam. Tapi yang ironisnya, mereka malah bertengkar, bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Seakan-akan mereka tidak peduli akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak punya empati akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu boleh katakan bahwa, tapi kan mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengerti? Di sini penulis Markus jelas mengatakan bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah murid-murid Yesus yang sudah selalu bersama-sama dengan dia. Tidak punya rasa empati buat dia. Padahal dia sedang mengatakan, aku akan mati. Aku akan dihukum dan mati. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka tetap diam. Tapi mereka hanya mempertanyakan siapa yang terbesar di antara kita. Itu adalah hal yang ironis. Nah, kenapa murid-murid memperdebatkan atau mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka? Ayat 34 dikatakan Yesus bertanya kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Apa Yesus nggak tahu? Yesus tahu. Tapi mereka diam. Mereka tidak mengatakan apa yang mereka perbincangkan. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kenapa mereka mempertengkarkan hal itu? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena murid-murid Tuhan pada saat itu, mereka masih berpikir kerajaan sorga sama seperti pemerintahan dunia. Kerajaan sorga sama dengan kerajaan dunia.
Pada waktu itu pemerintahan Romawi lah yang sedang menguasai Palestina. Dan kehormatan yang dimiliki seorang raja serta para pejabatnya itu telah mempesonakan murid-murid, telah menggiurkan murid-murid. Mereka membayangkan begini, bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menjadi raja di bumi ini. Seperti Daud dan Salomo. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja, maka kami murid-muridnya akan menjadi pejabat-pejabatnya. Pejabat siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling tinggi? Kebanggaan menjadi pejabat-pejabat itu mereka inginkan karena mereka ingin dihormati. Bapak Ibu Saudara, menjadi pejabat, menjadi orang yang dihormati. Saya percaya bukan hanya saja murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Itu juga keinginan yang sama terjadi pada anak-anak Tuhan pada saat ini. Banyak orang Kristen saat ini yang masih terbelenggu dengan keinginan dan filosofi hidup yang salah. Apa artinya besar menurut dunia? Apa artinya hebat menurut dunia? Kalau punya duit, kalau punya kedudukan, kalau pintar. Itu adalah yang kebesaran yang dipikirkan, yang diangan-angankan oleh orang-orang di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pembacaan yang sama atau paralel dari Markus 9 ayat 33 sampai 37 ini sama dengan Matius 18, itu kita bisa lihat di Matius 18 ayat 1 dan 5. Untuk itu pada ayat yang ketiga Tuhan Yesus bilang begini. Pada saat mereka Tuhan Yesus tahu bahwa mereka sedang bertengkar tentang siapa yang lebih besar, Tuhan Yesus bilang gini. Untuk itu bertobatlah kamu. Kalau kamu tidak bertobat dan sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid itu bertobat dari pemikiran, dari pikiran yang salah akan kebesaran di dunia ini. Kebanggaan orang percaya seharusnya bukan adalah hal-hal duniawi, melainkan kebanggaan orang percaya adalah salib Kristus. Kita baca Galatia 6 ayat 14 apa yang Paulus katakan di situ. Kalau ada yang dapat, saya bisa minta untuk berbicara. Membacanya. Galatia 6 ayat 14. Paulus katakan, aku sekali-kali tidak akan apa? Bermegah. Kalau dia mau bermegah karena apa? Karena salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, kebanggaan orang Kristen bukan terletak pada berkat-berkat jasmani, sukses-sukses jasmani. Kebanggaan orang Kristen harusnya terletak pada salib Kristus. Karena di dalam salib Kristus itulah kita menemukan kehidupan. Di dalam salib Kristuslah kehidupan kita diremukkan dan dimatikan. Artinya apa? Keinginan-keinginan jasmani kita, keinginan-keinginan untuk menjadi besar di dunia ini. Kebanggaan untuk menjadi yang terbesar akan dimatikan di dalam salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, artinya kita menjadi pelayan bagi orang lain. Kita rugi dan menderita untuk keuntungan orang lain. Inilah yang disebut bermegah
di dalam salib Kristus. Ini yang dikatakan terbesar di dalam salib Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin menjadi terbesar, kita harus menjadi terbesar di dalam salib Kristus. Kalau kita mau menjadi terbesar di dalam salib Kristus, kita harus menanggalkan semua keinginan-keinginan dunia ini. Keinginan-keinginan dunia ini yang membuat kita harus menjadi ini, harus menjadi itu, harus menjadi itu. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Ayat yang ke-35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini kebalikan daripada dunia. Tuhan Yesus bilang begini, untuk menjadi terdahulu hendaklah kita menjadi yang terakhir. Mana mau kita menjadi yang terakhir. Jangan jauh-jauh, di villa aja kita nggak mau yang terakhir. Selalu kita buru-buru, saya udah terserah idaji, saya lagi hamil. Iya toh? Tetapi Tuhan Yesus bilang menjadi terdahulu hendaklah menjadi terakhir dan menjadi pelayan. Jadi yang kedua, yang pertama tadi menjadi terbesar kita harus menanggalkan semua keinginan-keinginan dunia. Dan yang kedua, untuk menjadi terbesar haruslah menjadi pelayan. Bapak Ibu Saudara, sangat sulit sekali kalau kita harus melayani. Kita masa lalu mau di depan. Kita mau selalu mau dilayani. Tetapi jawaban atau pernyataan Yesus ini sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para murid dan juga diharapkan oleh dunia ini. Di sini Yesus menekankan pada konsep melayani dan bukan mencari kedudukan, bukan mencari posisi. Tuhan Yesus menekankan untuk melayani, bukan mencari. Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang menjadi pelayan bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengatakan begini, berarti kita nggak boleh dong menjadi orang yang pertama. Orang Kristen nggak boleh dong jadi orang yang pertama, apa betul? Kita baca apa yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan menaikkan kamu, bukan menurunkan kamu. Asal apa? Wow. Asal melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu berarti bahwa yang dibicarakan di sini bukan saat ini, tetapi saat nanti. Kita boleh terakhir di dunia ini, tetapi kita akan menjadi terdepan di mata Tuhan. Kita boleh menjadi orang kecil di dunia ini, tapi kita akan menjadi terbesar di mata Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Siapapun yang ingin menjadi terbesar, itu berarti bahwa kita harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau mau menjadi terdepan harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Kebanyakan orang Kristen gak mau menjadi pelayan, Bapak Ibu Saudara. Maunya dilayani. Padahal Tuhan Yesus satu-satunya contoh terbesar. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi aku datang untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, itu berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau orang nomor 1 itu harus dilayani, dihormati, selalu mendapat tempat pertama. Tapi Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita menjadi orang nomor 1 di mata Tuhan. Atau orang yang terbesar di mata Tuhan. Kalau kita mau menjadi yang terbesar di mata Tuhan, kita harus melayani. Karena apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19. 1 Korintus 9 ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kenapa Paulus mau menjadi hamba bagi semua orang? Karena dia punya tujuan supaya bisa memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil untuk melayani, apa tujuan kita? Menjadi terbesar di mata dunia supaya bisa dilihat orang? Atau mau terbesar di mata Tuhan? Tidak cukup sampai di sini apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya pada ayat yang berikutnya Tuhan Yesus lakukan. Setelah dia katakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu apa tindakan Tuhan Yesus? Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tidak cukup hanya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ingin memberi contoh bahwa melayani dengan benar itu bagaimana. Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, taruh di tengah-tengah mereka, dan mengatakan, barang siapa menyambut anak kecil ini, dia telah menyambut aku. Bukan saja menyambut aku, tetapi juga menyambut Bapa. Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Yahudi pada masa itu, anak kecil tidak dianggap. Anak kecil itu tidak ada harganya. Anak kecil itu dianggap tidak penting. Bapak Ibu ingat cerita pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ada orang banyak membawa anak-anak untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Usir anak-anak dan marah kepada orang-orang di saat itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan kita diminta untuk menjadi seperti anak kecil itu. Karena yang seperti anak kecil itu akan mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Selain polos, mereka itu dependensi.
Mereka depensi dari orang yang besar. Tuhan mau supaya kita juga tergantung daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengambil anak itu? Jadi melalui tindakan ini Yesus ingin mengajarkan bahwa orang yang terbesar adalah orang yang bersedia melayani mereka yang direndahkan atau yang tidak dianggap. Kan tadi saya katakan anak-anak kecil itu tidak dianggap. Tapi jadi Tuhan ingin mengatakan kepada murid-murid, tidak cukup hanya melayani, tetapi melayani orang yang lebih rendah. Orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mau melayani orang-orang yang hebat. Orang-orang yang gede. Supaya apa? Supaya kita dapat nama. Apa yang anak kecil bisa berikan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu seperti anak ini, melayani seperti melayani anak kecil, itu berarti melayani orang tidak mengharapkan balasan. Karena di dalam Tuhan kita semua sama. Saya bersyukur bahwa gereja Kristen Injili udah bertobat. Kita nggak ingat beberapa tahun yang lalu pada saat Natal. Kita selalu menaruh piring yang terbaik bagi Pak Dubes. Kita selalu menaruh makanan yang terbaik bagi Pak Dubes dan keluarga. Tentu kita harus menghormati orang yang bertugas pemerintahan yang lebih tinggi dari kita. Tapi di dalam Tuhan kita semua adalah sama. Saya bersyukur bahwa gereja Kristen Injili bertobat. Semoga pertobatan itu terus ada di dalam kita sehingga kalau ada orang yang datang di gereja kita, kita tidak melihat dengan ekor mata kita. Kita tidak melayani mereka dengan sungguh-sungguh karena mereka itu siapa sih dia? Pakaiannya aja kotor. Kita diminta melayani orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Firman Tuhan, saya senang firman Tuhan yang lain bilang gini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kamu melayani orang yang akan nanti memberi balasan kepada kamu, renungkan itu Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Yesus mengatakan bahwa menerima anak-anak sama dengan menerima dia dengan Bapanya. Artinya mau melayani dengan motivasi yang tulus sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita menerima mereka yang lemah, menerima mereka yang kurang, itu berarti sama dengan kita menerima Bapa, menerima Yesus dan Bapa. Seperti ada yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40, ada yang dapat dan tolong dibaca. Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada, Saudara
saudara yang bukan hanya hina, paling hina kamu telah melakukan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan kita pilih-pilih kasih dalam berbuat baik. Jangan kita pilih-pilih kasih dalam melayani. Kita mau melayani, kita lihat orang dulu. Kalau itu masih ada dalam hidup kita, bertobatlah. Selain itu Tuhan ingin supaya apa yang kita lakukan itu, kita melayani dengan motivasi yang tulus sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, saat kita bersedia menurunkan diri untuk melayani sesama kita yang paling hina, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menunjukkan atau mengejar kemuliaan diri kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebesaran sejati, kebesaran di dalam kerajaan surga, bukanlah tentang kekayaan, bukanlah tentang kekuasaan, bukanlah tentang kepandaian, bukanlah tentang posisi atau pengaruh maupun prestasi untuk mendatangkan sanjungan bagi diri kita. Melainkan tentang kerendahan hati dan melayani yang tulus bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita, dan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini, seringkali kita membuat kita terjebak dalam mengejar kebesaran di dunia ini, dalam mengejar kebesaran menurut standar dunia. Kita tergoda untuk mengukur kesuksesan berdasarkan kekayaan. Bukan saja mengejar, tapi kita mengukur juga. Dia itu hebat, dia itu besar karena apa? Karena dia kaya, karena dia orang pintar, karena dia orang sukses. Kita mengukur seseorang dengan popularitas dia. Namun hari ini Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau memanggil kita untuk mengalami hidup yang berbeda. Sebuah hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Dan mau melayani Tuhan. Sebagai ayat penutup saya ingin membaca Matius 23 ayat 11 dan 12. Matius 23 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, semua udah dapat? Len, tolong Tante Kim Swan. Semua udah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita boleh menjadi orang-orang terbesar di dalam kerajaan surga. Bukan orang-orang terbesar di dunia ini. Seperti pertanyaan tadi saya, siapa yang ingin menjadi terbesar? Kalau kita mau menjadi yang terbesar, kita harus tinggalkan keinginan-keinginan dunia ini. Supaya kita bisa dihormati. Tapi biar dengan kerendahan hati, kita mau melayani sesama kita. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Kenapa kita harus melayani? Karena dia terlebih dahulu sudah melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami, yang boleh menegur kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena firman-Mu boleh mengingatkan kami, supaya kami tidak mengejar akan kebesaran-kebesaran di dunia ini. Kami tidak mengejar kekayaan, mengejar posisi, mengejar kepandaian, tapi kami mau mengejar hal-hal surgawi-Mu ya Bapa. Bapa di surga, ajar kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mempunyai hati-hati seorang hamba. Hati yang mau melayani sesama kami. Hati yang mau melayani dengan tidak melihat siapa yang akan kami layani. Tapi hati yang mau melayani dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Karena firman Tuhan-Mu mengatakan, kalau kami rendah hati, Engkau akan meninggikan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang terbesar di sorga. Kami tidak mau menjadi orang-orang terkemuka di dunia ini ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, kalau selama hidup kami ini, kami senantiasa mau mengejar akan kesuksesan, akan popularitas, akan kehebatan dunia ini. Tapi Engkau berikan kepada hati kami ya Tuhan, kerendahan hati untuk terus mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat tempat, bukan hanya tempat Tuhan, tapi tempat yang terbaik di sisi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kami dan berkatilah kami satu persatu, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat, dan anak-anak-Mu yang terbesar di dalam kerajaan surga. Amin.